Brasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI, yang terhormat Ibu Profesor Amani sebagai Ketua Bidang Komisi PRK, Ibu Lana sebagai narasumber, serta Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya peserta FGD pada siang hari ini, kita tahu bahwa Indonesia adalah berpenduduk terbanyak keempat di dunia. 53,3% berada di kota dan terdiri dari 17.000 pulau. Dan kita tahu banyak masyarakat yang urbanisasi pindah ke kota. Urbanisasi ini salah satu hal memang menjadi peluang untuk kerja, tapi juga bencana. Karena apa? Karena harus menyiapkan semuanya. Menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan seluk-beluknya orang hidup seperti pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kota, ini nanti yang dibahas oleh para narasumber, kota direncanakan adalah dibangun hunian yang cukup untuk warganya. Cuma dalam perencanaannya itu perlu melibatkan perempuan, karena komisi kami adalah Komisi Fatwa Perempuan, Remaja dan Keluarga. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Makanya itu organisasi perempuan yang ada sekarang, pimpinan-pimpinan pusat diundang untuk ke sini adalah untuk memberikan buah pikiran bagaimana pembangunan di kota ini dan harus melibatkan perempuan itu. Yang jelas dalam membangun kota itu harus dengan bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Saya kira ibu-ibu yang saya hormati, saya terakhir menyampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak, karena ibunya yang banyak yang saya sebut ibu-ibu dulu, ini semoga nanti bisa membawa manfaat untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Kiai, ini minta doa restu dari Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Semoga komisi ini bisa bekerja dan membuat keputusan dan berguna untuk masyarakat banyak, Kiai. Nah, dari saya akhirnya alallahi tawakkalna wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu Insinyur Lana dari KPU Perumahan ya.
Ibu Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA, Ketua MUI yang membidangi perempuan, dan keluarga, Ibu Profesor Dr. Istifsyarah, Wakil Ketua Komisi Perempuan dan Keluarga, ibu-ibu sekalian, para peserta FGD tentang agenda perkotaan baru, dan bapak-bapak juga yang hadir. Pertama, saya menyampaikan apresiasi baik terhadap Ibu Profesor Dr. Amani, walaupun baru jadi ketua, tapi langsung tancap gas ya, melakukan kegiatan-kegiatan. Begitu juga Ibu Istifsyarah yang sekarang ini, kalau Bu Amani itu menggantikan Profesor Tuti, Haja Tuti Alawiyah yang wafat. Lalu Ibu Profesor Istifsyarah ini menggantikan Profesor Dr. Marwah Daud. Karena beliau itu ya mengundurkan diri. Karena dia menjadi ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, yang karena merasa tidak sejalan dengan MUI, maka beliau mengundurkan diri, dan sekarang yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah Wakil Ketua Ibu Profesor Istifsyarah, dan langsung juga ini melakukan kegiatan yang luar biasa pada hari ini, ya, menyangkut masalah apa yang disebut tentang perkotaan baru. Di Kongres Umat Islam yang baru-baru ini diadakan oleh Majelis Ulama, di antara agenda yang dibahas ada yang menyangkut masalah penguatan umat Islam di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dan juga dibahas tentang land use, itu perencanaan kota yang akhir-akhir ini juga cukup mengkhawatirkan, ya, tergesernya komunitas-komunitas Muslim kemudian menjadi kota yang dengan perencanaan di mana komunitas Muslim itu menjadi tergusur dengan pembangunan yang baru, ya. Itu di mana-mana, bukan hanya di Jakarta. Oleh karena itu, Majelis Ulama meminta agar para pejabat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk melakukan perencanaan ulang terhadap land use planning dan perencanaan kota yang dapat mengubah, ya, dan kota itu kemudian menjadi kota yang kaum muslimin menjadi termarginalkan, tergusur dari. Ini saya kira satu hal yang menjadi tantangan kita. Belum lagi kota dengan berbagai perkembangan daripada akibat terjadinya proses globalisasi. Ya. Bukan saja masalah-masalah yang positif yang masuk ke perkotaan, tetapi juga banyak masalah-masalah yang negatif, moralitas. Nah, di sini pentingnya peran pemerintah
untuk menjaga budaya dan kondisi masyarakat itu kemudian tidak berubah menjadi kehidupan yang kehilangan rasa keagamaannya, ya, kemudian terjadi kerusakan moral dan pengaruh-pengaruh narkotika, itu juga perilaku negatif lainnya. Ya. Ini tantangan kota itu memang menjadi sangat besar. Ya. Di sini peran keluarga juga menjadi penting. Keluarga adalah suratun musagharah minal mujtama'. Keluarga adalah unit terkecil daripada masyarakat. Masyarakat itu baik kalau keluarganya baik. Dan masyarakat akan rusak kalau keluarganya rusak. Oleh karena itu peran keluarga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara menjadi sangat strategis dan sangat penting. Ya. Makanya kita ingin agar keluarga-keluarga muslimah itu mampu di samping mensejahterakan kehidupan keluarganya atau menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, dan keluarga yang sejahtera, keluarga yang maslahah, juga mampu menjaga keluarganya dari pengaruh-pengaruh negatif. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada peran himayah wa wiqayat, melindungi dan menjaga keluarga dari pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh yang destruktif. Ya. Dan lebih khusus lagi peran ibu. Ya, ibu itu menjadi tokoh sentral di dalam pembangunan keluarga. Karena itu maka saya menyambut FGD daripada Komisi Perempuan ini, bagaimana peran perempuan di dalam rangka menghadapi tantangan perkotaan yang semakin hari tantangannya semakin besar, semakin kompleks, semakin ruwet, baik masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, masalah-masalah akidah, bahkan juga pemikiran. Ya, ada pemikiran-pemikiran yang juga menyimpang. Kalau bahasa ulama itu al-afkar al-munharifah, cara berpikir yang menyimpang. Ini juga menjadi, karena itu kita berharap supaya negara mengambil peran yang lebih besar sekali di dalam rangka melindungi umat, melindungi warga, himayatul ummah wa wiqayatul ummah, dari pengaruh yang kurang baik itu. Nah, sehubungan dengan adanya rekomendasi, kita juga mengharapkan bahwa PBB sebagai lembaga internasional supaya melahirkan konvensi-konvensi yang jangan sampai bertentangan dengan undang-undang dan aturan-aturan nasional kita, dan juga jangan sampai benturan dengan ajaran keagamaan kita. Nah, ini kita menghadapi berbagai masalah, ya, gerakan-gerakan, misalnya kemarin larangan perempuan berkhitan. Nah itu, nah orang tidak berkhitan tidak menjadi masalah, karena ada yang menghukumi itu sunnah saja, walaupun mazhab Syafi'i wajib bagi perempuan, laki-laki maupun perempuan. Ada yang menyebutkan makramah, itu sunnah saja. Tetapi kalau melarang, itu yang kita tidak setujui. Majelis Ulama menolak. Ya, itu PBB yang meminta ada pelarangan. Ya, oleh karena itu kita tolak. Ya. Dan ada kebijakan yang pernah dikeluarkan juga akibat daripada
desakan PBB itu oleh Kementerian Kesehatan, kita minta larangan itu juga dicabut. Ya. Tetapi orang yang menghukumi khitan itu sunnah itu tidak menjadi masalah. Artinya khitan pun tidak menjadi masalah. Kecuali kalangan mazhab Syafi'i yang mewajibkan berkhitan. Ya. Umumnya orang Indonesia ya dikhitan. Ya. Dan juga wanita yang menikah itu yang sudah ada di undang-undang minimal 16 tahun. Ya. Tapi ada desakan supaya diganti menjadi 18 tahun. Nah, majelis ulama keberatan. Kenapa? Karena 16 tahun saja itu ya sudah banyak yang terlalu dewasa gitu kan. Iya, apalagi sekarang. Nah, tapi kalau dia mau nikah sampai 18, 20, 23, itu enggak masalah. Dan itu bagus-bagus saja. Karena itu kita minta upaya-upaya sosialisasinya itu melalui edukasi, bukan melalui undang-undang. Jadi undang-undangnya tetap minimal 16 tahun. Ya. Wah itu susah sekali kalau di luar Jakarta di kampung-kampung tuh 15 tahun, 12 tahun. Ya. Dan nanti orang memanipulasi umur. Ya. Ngakunya 16 tahun padahal umurnya baru 14 tahun supaya bisa dikawinkan. Ya, jadi itu masalah-masalah yang kemudian menjadi benturan-benturan dengan aturan-aturan keagamaan. Apalagi kalau masalah LGBT. Iya betul ya, kawin sejenis. Nah, oleh karena itu kita menolak ya, aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan, kebolehan-kebolehan yang oleh agama memang tidak boleh. Agama kita ada, kata Rasulullah, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Allah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan disia-siakan. Wa hadda hududa, dan memberikan batasan-batasan terhadap beberapa batasan. Wala ta'taduha, jangan dilampaui, jangan dilanggar. Ya. Karena itu kita tidak ingin kita kemudian harus melanggar atau harus mengabaikan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah gara-gara adanya desakan-desakan dari badan-badan internasional atau PBB atau bagian dari PBB, sehingga kita berharap nantinya adanya sinkronisasi, harmonisasi antara kebijakan-kebijakan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari aturan-aturan regulasi nasional kita, dan tuntunan ajaran agama yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan ini tugas-tugas Majelis Ulama dan tugas-tugas bidang perempuan, komisi perempuan, ketua yang membidangi perempuan untuk melakukan perjuangan ke depan. Itu saja dan terima kasih. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, FGD tentang agenda perkotaan baru dan pernyataan sikap organisasi Islam, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi bidang Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Profesor Dr. Amani Lubis MA, Bapak Ibu hadirin peserta fokus group discussion pada siang hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia dapat mengadakan FGD dengan tema Draft Agenda Baru Kekotaan atau Habitat 3. Di hadapan kita sudah hadir narasumber. Pertama, Dr. Lana Winayanti MCP, dan yang kedua Profesor Dr. Amani Lubis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, saya akan bacakan kurikulum vitae para narasumber. Yang pertama, Dr. Insinyur Lana Winayanti, tempat tanggal lahir Jakarta 22 September 1958, alamat rumah Jalan Pekayon 1 nomor 23 Pejaten Barat Jakarta Selatan, nomor telepon kalau mau dicatat silahkan Ibu Bapak 0816 820 683. Beliau adalah staf ahli bidang sosial budaya dan peran masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Email pribadi winayanti@gmail.com. Pendidikan S1 Arsitektur ITB, S2 Urban Planning MIT USA, S3 Urban Planning Universitas Melbourne. Kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Lana Winayanti untuk menyampaikan paparannya selama 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan mengundang saya di acara ini. Terus terang saya baru pertama kali hadir di acara Majelis Ulama Indonesia, merupakan satu kehormatan bahwa Ibu Bapak sekalian punya perhatian terhadap agenda baru perkotaan kita ke depan. Saya kenal pertama agak kaget terima undangan, tapi terus Profesor Amani pernah ketemu di Surabaya pada waktu pembahasan habitat dalam rangka Habitat 3 dan kita sempat berbincang sebentar tentang isu gender. Nah, saya juga lihat di sini ada wajah yang familiar, Ibu Yusuf Asari. Selamat siang, Bu. Ini Pak Yusuf Asari dulu atasan saya di Kementerian Perumahan Rakyat. Beliau waktu itu menteri, saya waktu itu masih Asdep di salah satu deputi. Nah, sekarang Kementerian Perumahan Rakyat sudah di-merge dengan Kementerian Pekerjaan Umum, tapi tetap program-programnya berlanjut. Jadi dalam kesempatan ini, saya mungkin akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang apa sih Habitat 3. Mungkin ada yang belum dengar yang namanya Habitat 3. Itu satu konferensi yang diselenggarakan PBB setiap 20 tahun sekali. Yang Habitat pertama diselenggarakan tahun 1976 di Vancouver, Kanada. Waktu itu isu yang diangkat adalah soal rumah. Jadi tadi kalau Pak Kiai mengangkat isu bahwa rumah sangat penting, itu betul. Kita sadari bahwa rumah punya peran yang sangat penting untuk membina keluarga, generasi yang akan datang, membangun jati diri, martabat bangsa, nilai-nilai kebudayaan itu justru mulai dari rumah dan lingkungannya. Jadi pada tahun 76 itu
salah satu concern adalah banyaknya penduduk yang belum menghuni rumah yang layak. Itu tahun 76. Indonesia malahan sudah lebih dulu tahun 74 menyadari bahwa perumahan itu sangat penting. Ada Perumnas yang didirikan pada tahun 74 dan juga Bank Tabungan Negara sebagai bank untuk pembiayaan perumahan yang sudah didirikan pada tahun tersebut. Nah, di situ keluar satu agenda dan deklarasi, namanya Deklarasi Vancouver, yang mendorong supaya setiap negara memperhatikan hak atas rumah yang layak. Nah, 20 tahun kemudian kembali PBB menyelenggarakan konferensi ini di Istanbul, Turki. Nah, temanya juga sudah berubah sesuai dengan kondisi dunia pada waktu itu, tetap mengusung hunian layak bagi semua, tapi ada satu agenda tambahan bahwa kita harus membangun permukiman yang berkelanjutan di dunia yang makin mengkota, makin menjadi kota. Jadi ketika tahun 76 penduduk yang tinggal di perkotaan baru sekitar 37%. Nah, di tahun 96 sudah naik 45%. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau perencanaan pembangunan perkotaan tidak dilakukan dengan baik, maka justru akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya yang sekarang kita dapat lihat di banyak kota-kota Indonesia, kemacetan, kemudian ada permukiman kumuh, kemudian juga banyaknya kecelakaan anak-anak di banyak daerah terpencil di Indonesia masih harus kalau ke sekolah pakai jembatan gantung yang sangat tidak aman. Kemudian masih banyak tingkat penyakit menular tinggi, itu karena rumah dan lingkungan perumahannya tidak sehat. Jadi itu yang menjadi concern dan program-program pemerintah banyak diarahkan untuk ke situ. Nah, kemudian di tahun 2016 kembali akan digelar konferensi dunia oleh PBB namanya Habitat 3. Nah, temanya ini adalah mengenai urbanisasi berkelanjutan. Jadi judul konferensi ini adalah Konferensi PBB untuk Perumahan dan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan. Nah, kenapa sih perlu ada agenda baru? Nah, ini beberapa tantangan ya, bahwa dalam perkembangannya dunia itu tidak sama dengan dunia kita 20 tahun yang lalu. Jadi selain pertambahan penduduk, juga tantangan-tantangan di dunia juga berbeda. Sekarang ini kita mengenal perubahan iklim, ada musim kemarau yang sangat panas berlebihan sampai menimbulkan kekeringan, di musim hujan juga hujannya berlebih, juga banyak terjadi bencana ya, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, itu semua frekuensinya makin banyak. Dan Indonesia cukup rentan terhadap adanya perubahan iklim ini karena Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan mayoritas permukiman itu berada di pesisir. Nah, ini yang menjadi concern dan banyak negara-negara di dunia juga mulai menyadari bahwa kita membangun kota ke depan ini sudah harus dengan prinsip-prinsip yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Nah, antara lain bahwa kita harus membangun kota, kalau di dalam SDGs adalah goal 11, membuat kota lebih aman, lebih inklusif, lebih tangguh ya, berketahanan, dan lebih berkelanjutan. Jadi itu adalah dalam Sustainable Development Goals, SDGs, prinsip-prinsip yang dianut dalam pembangunan kota kita ke depan. Nah, yang
Ini tadi penjelasan mengenai urbanisasi, dan sekarang ini sudah mencapai 54,5% di seluruh dunia. Indonesia sendiri sudah menembus angka 50% pada tahun 2010 yang lalu. Dan untuk Indonesia sendiri ada kekhasan dari urbanisasi karena 50% tinggal di perkotaan, tapi 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 7% dari seluruh daratan Indonesia. Jadi semua numplek di Pulau Jawa. Dan ini juga kota itu mengkonsumsi energi cukup besar, menghasilkan sampah 70% dari sampah yang ada di dunia. Ekonomi dunia ada di kota, 70% juga. Kemudian konsumsi juga berpusat di kota. Jadi luar biasa kota ini. Padahal kalau dilihat dari luas kota dibanding luas daratan seluruh dunia, kota itu hanya menempati mungkin 2-3% dari luas daratan. Jadi semua berjubel di kota. Nah ini yang pertumbuhan ini harus diatur. Nah inilah kenapa perlu ada satu agenda baru yang diharapkan bisa menjadi panduan ya untuk negara-negara melakukan pembangunan perumahan dan perkotaan ke depan. Nah di slide berikut ini adalah tentang komite persiapan yang dibentuk oleh PBB. Ini diawali tahun 2014, ada yang namanya PrepCom 1, Preparatory Committee 1. Nah Indonesia dianggap cukup punya peran di Asia Pasifik dan diajak menjadi anggota dari Biro PrepCom ini bersama dengan 9 negara lain, yaitu Chad itu negara di Afrika, Chili, Ceko, Ekuador, Prancis, Jerman, kemudian Uni Emirat, Senegal dan Slovakia. Jadi ada 10 kota. Nah PrepCom 1 waktu itu di New York, PrepCom 2 di Nairobi setahun kemudian. Kemudian PrepCom 3 diselenggarakan baru saja di 2 bulan yang lalu di Surabaya. Dan di situ dihasilkan satu dokumen draft final dari draft Surabaya draft disebutnya. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan dari penyusunan draft agenda baru perkotaan ini diawali bulan Mei tahun 2015, kemudian keluar revisi dari Zero Draft tanggal 18 Juni, kemudian keluar lagi draft yang versi 18 Juli, kemudian di Surabaya muncul lagi draft 28 Juli, kemudian di New York ada lagi draft tertanggal 10 September. Ini yang final sebelum nanti dibahas di Quito tanggal 17 sampai 20 Oktober. Nah di slide berikutnya ada proses penyusunan agenda baru perkotaan. Indonesia sendiri mulai mengawali penyusunan ini tahun 2014 dengan penyusunan laporan nasional terhadap pencapaian agenda habitat yang kedua yang tahun 96. Jadi kita coba membuat laporan. Kita mengundang berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian ada juga dari perguruan tinggi, LSM, cuman memang sayangnya dari MUI kita belum sempat undang, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan ini masih bisa menyampaikan masukan. Kemudian ada juga pertemuan tingkat regional Asia Pasifik, itu pernah diselenggarakan di Jakarta tahun 2015 pada bulan Oktober. Itu ada 3 kegiatan yang sifatnya untuk stakeholder, dan kemudian khusus Indonesia mengusung bahwa pemuda, anak muda harus mulai dilibatkan, harus mulai tahu persoalan perkotaan. Jadi ada juga Asia Pacific Urban Forum khusus untuk youth yang diselenggarakan saat itu. Itu menghasilkan masukan yang disampaikan pada high level meeting, Asia Pacific Regional Meeting,
pada minggu keempat Oktober. Nah itu hasilnya ada satu deklarasi, disebut Deklarasi Jakarta. Nah isinya di deklarasi itu adalah supaya agenda baru perkotaan memperhatikan aspek budaya, keragaman dari geografis, kemudian masalah bahwa pembangunan itu harus berbasis pada manusia, people-centered development, kemudian harus memperhatikan kesetaraan gender, kemudian juga harus memperhatikan mobilitas, kita bergerak dengan nyaman di kota, di dalam kota maupun antar kota, kemudian memperhatikan juga antara lain ketahanan pangan. Karena kita menyadari kalau bangun permukiman baru selalu membutuhkan tanah. Tanah itu seringkali konversi dari tanah pertanian. Tanah pertanian sendiri juga banyak yang dikonversi dari hutan. Jadi itu yang terjadi di Garut, ada bencana. Itu antara lain karena hutan yang ada di sekitar Garut mulai ditebangin untuk lahan pertanian, kemudian pembangunan permukiman itu juga kurang memperhatikan lingkungan hidup, keseimbangan dengan lingkungan hidup. Di samping itu juga budaya masyarakat yang masih kurang menghargai sungai, misalnya dengan buang sampah sembarangan, kemudian Pemda sendiri tidak mengatur, mengawasi pembangunan perumahan. Jadi itu banyak faktor yang menyebabkan bencana. Nah ini juga prosesnya panjang sekali, ada banyak pertemuan-pertemuan untuk membahas draft ini. Dan juga banyak isu-isu yang selalu jadi perdebatan. Nah dalam slide berikut dijelaskan bagaimana peran Indonesia mengawal agenda baru perkotaan ini. Jadi memang Indonesia diminta oleh PBB untuk menjadi lead di Asia Pasifik karena PBB menilai Indonesia cukup berhasil dalam pembangunan permukiman. Meskipun sekarang memang banyak bencana, tapi secara umum banyak keberhasilan Indonesia. Antara lain mungkin Ibu Bapak ada yang mengenal KIP ya, Kampung Improvement Program, dulu MHT Jakarta. Nah konsep KIP itu ditiru oleh banyak negara dan banyak yang datang ke Indonesia untuk belajar mengenai KIP. Yang konsisten melaksanakan itu di Surabaya, jadi mereka evolusi ya dalam KIP, ada KIP Plus, ada KIP komprehensif yang sudah memasukkan aspek tanah, sertifikasi tanah, kemudian mereka ada KIP yang terakhir kampung tematik di Surabaya yang setiap kampung sudah mendorong pemberdayaan masyarakatnya untuk membangun kampung yang produktif. Jadi ada tema-tema, ada kampung lontong, kampung tahu, kampung bordir, kampung batik, kampung jumputan, jadi macam-macam label-label kampung yang semuanya kembali ke masyarakat bagaimana mereka bisa mengelola kampungnya lebih baik. Dan sejak tahun 2005 di Surabaya juga ada program namanya Clean and Green Kampung, di mana pesertanya adalah RT-RT seluruh Surabaya. Itu lomba untuk kampung yang paling bersih dan memperhatikan penghijauan. Dan itu kebanyakan ibu-ibu ya yang aktif sekali. Jadi itu yang bikin semangat dan sampai PBB juga dari UN Habitat berkunjung ke Surabaya menjuluki Surabaya itu sebagai kota komunitas hijau. Jadi sudah dapat predikat itu. Nah ini saya langsung ke slide berapa nih. Hal baru dalam negosiasi politik penyusunan agenda baru perkotaan. Jadi memang slide nomor berapa ini ya? Ya, udah 13 ya. Slide 13. Apa sih yang baru dibandingkan agenda yang lama? Nah, terutama waktu itu ada yang mengangkat istilah rights to the city, hak atas
kota. Ini terutama diusung oleh negara tuan rumah Habitat 3, Ekuador, kemudian didukung oleh banyak negara Amerika Latin dan juga Uni Eropa. Tapi kelihatannya Asia, Afrika ini masih berat menerima rights to the city, apalagi rights to the city dengan huruf kapital. Jadi hak siapa dan kewajibannya apa itu tidak pernah dijabarkan dalam dokumen ini, sehingga ada usulan supaya tidak terlalu mengusung istilah ini di dalam dokumen. Kemudian visi kota sendiri ke depan diarahkan visi kota harus lebih kompak, jangan scrolling ya, menjalar keluar kayak sekarang. Kalau kita lihat tren Bodetabek, ada ke Serpong, Tangerang, kemudian Bekasi, makin meluas ke pinggiran, tapi sebetulnya tanah yang ada di misalnya Lingkar 1 belum tergarap semua, sudah buka lagi. Sampai akhirnya yang Jawa Barat sampai ke Banten, ke Tiga Raksa, dan itu juga sangat menyulitkan penyediaan infrastruktur karena menjadi mahal. Jaringan air minum jadi mahal, jaringan listrik menjadi lebih panjang, kemudian transportasi juga sulit karena banyak lokasi perumahan tidak ada transportasi publik. Nah, itu yang menyulitkan dan membuat mahal pembangunan perkotaan. Sering saya menjumpai di Jakarta banyak yang tinggal justru di Bekasi, di Tangerang, di Depok, ya itu Serpong ya. Sementara kendaraan umum sangat tidak memadai, sehingga untuk ke kantor saja butuh waktu berjam-jam, belum pulangnya. Dan kalau di PUPR, kebetulan yang intake yang sekarang CPNS yang baru ini 50% itu perempuan. Jadi bayangkan mereka banyak keluarga muda, jadi harus mereka punya anak kecil, akhirnya dititipkan. Ya kebetulan di kantor kami sudah ada tempat penitipan anak, tapi ya terus terang kapasitasnya tidak terlalu besar, jadi masih waiting list. Kemudian ini juga ada usulan, mungkin tadi sudah disebut LGBTQ. Nah, ini memang ada negara yang sangat getol memperjuangkan istilah ini harus masuk di dalam dokumen ini. Itu Kanada awalnya. Jadi kita sampai punya joke di mana saja, kapan saja LGBTQ gitu. Jadi kayak minum Coca-Cola dulu ya iklannya. Karena di tiap kesempatan selalu disampaikan itu. Dan itu ramai. Pertama Kanada sendiri yang berjuang, kemudian tiba-tiba kok didukung Kuba, didukung Brazil, didukung Spanyol. Nah ini terus terjadi pergerakan. Rusia menolak dengan keras. Kemudian lama-lama banyak negara lain mengikuti dan gongnya mungkin waktu di Prepcom 3 di Surabaya, Vatikan sama Uni Arab menolak, Uni Emirates ya, menolak dengan keras istilah itu. Dan saya juga sempat waktu itu Ibu Amani ada juga menolak kata gender. Terus saya tanya loh, kenapa gender ditolak? Loh, gender itu adalah LGBTQ loh. Saya bilang itu beda. Gender itu justru sangat didukung oleh pemerintah Indonesia karena juga ada kementerian khusus yang mainstreaming pengaruh utamaan gender. Jadi gender itu lebih kepada konstruksi sosial mengenai peran yang dijalankan oleh baik laki-laki, perempuan, dan bagaimana perbedaan konstruksi sosial itu dijabarkan di dalam berbagai kebijakan kita dan juga dalam wujud kota kita. Nah, kalau kita perhatikan di banyak kota di Indonesia, apakah ada jalur pejalan kaki yang nyaman, aman untuk semua, baik laki-laki, perempuan, ibu-ibu yang sedang hamil, ibu muda yang mendorong kereta bayi, kelompok disabel yang menggunakan kursi roda maupun yang tunanetra.
apakah ada satu kota yang benar-benar memperhatikan itu? Kita selama puluhan tahun masih dikalahkan dengan kendaraan pribadi ya, mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki di sekitar Kebayoran, waktu itu hujan, saya diklakson oleh motor yang naik ke trotoar, saya disuruh minggir. Terus saya bentak aja, loh ini jalan untuk pejalan kaki bukan untuk motor, kenapa naik sini gitu. Karena macet katanya loh. Ya macet ya risiko dong, jalurnya sudah ada. Kemudian kalau kita masuk ke lingkungan perumahan, apakah disediakan jalur pejalan kaki? Nah itu kan juga tidak ada, bahkan di perumahan, lingkungan perumahan yang mewah, misalnya Pondok Indah, Bintaro, itu juga tidak ada. Nah itu kan karena antara lain kita menganggap persepsi kita, social construction kita, bahwa yang namanya pejalan kaki kurang penting, yang lebih penting adalah mobil, motor. Nah, sehingga dalam kebijakan kita pada waktu itu ya, yang menghasilkan banyak lingkungan permukiman yang seperti sekarang, tidak dipertimbangkan untuk desain yang memperhatikan kebutuhan pejalan kaki. Nah kemudian mungkin di Jakarta, Surabaya ada gebrakan di beberapa jalur utama, misalnya Tamrin, kemudian di Surabaya juga di jalan misalnya Dr. Sutomo dan sebagainya, jalan-jalan utamanya sudah memperhatikan jalur pejalan kaki, tapi mungkin belum ke seluruh lingkungan ya, tapi sudah ada gebrakan di Solo juga, di beberapa bagian dari Jakarta, tapi belum semuanya. Nah kemudian dalam contoh lain, proses perencanaan lingkungan permukiman waktu PU mau bangun MCK. MCK itu kan ada tempat untuk mandi, untuk toilet, untuk cuci. Nah ini kejadian udah lama, mungkin 10 tahun yang lalu, ketika membangun MCK, ibu-ibu justru tidak pernah ditanya kebutuhannya apa. Sehingga akhirnya pada waktu MCK-nya jadi, tidak bisa digunakan. Kenapa? Satu, pompanya ternyata berat sekali. Jadi pas ibu-ibu mau pakai juga susah, karena pompanya tuh rupanya pompa yang biasa dipakai laki-laki. Kemudian desain kamar mandi, rupanya ibu-ibu banyak yang risih menggunakan kamar mandi karena di bagian bawah pintu ternyata ada jarak terbuka. Itu kan loh, kita risih dong pakai kok terbuka di bawahnya gitu. Ini yang desain siapa? Kemudian lokasinya juga misalnya laki-laki perempuan kok bukannya punggung-punggungan ya supaya tidak lihat, ini kok satu deret gitu. Jadi ya kelihatan lah, jadi loh ini gimana sih desainnya. Jadi itu satu contoh ya Bapak, kita tidak sensitif, tidak responsif gender. Itu MCK, banyak lagi kasus taman. Tempat bermain anak-anak nggak ada. Tempat untuk remaja juga sangat kurang, sehingga banyak remaja kita justru hanging out-nya ya di mall, karena emang nggak ada ya di Sheffield ya, Sheffield, karena Sheffield ada tempat wifi, jadi bisa pesan minum, cuman beli minum 7.000, sepuasnya bisa di situ kerja, bisa wifi, main kongko-kongko sama temennya, jadi tempat-tempat itu sangat kurang di permukiman kita. Jadi saya menilai banyak planner kita, perencana kita, kota kita belum berwawasan gender. Nah ini yang terus di dalam dokumen ini nanti bisa di-download di www.habitat3.org. Banyak paragraf-paragraf merujuk ke bagaimana membangun kota ke depan yang lebih aman, yang bisa memperhatikan kepentingan anak-anak, remaja, ibu-ibu, kelompok lansia, kelompok disabled, itu sering disebut, berulang-ulang kali disebut. Nah, kalau kerangkanya itu tadi udah ya isu kontroversial, kemudian satu lagi masalah migrasi.
karena migrasinya bukan lagi antar kota tapi sudah antar negara karena perang dan sebagainya. Itu juga kenapa right to the city menjadi berat untuk banyak negara, karena mereka juga harus membuat penampungan untuk migran. Terus bagaimana nih menjamin hak untuk semuanya ini? Itu menjadi beban juga. Kemudian isu lain adalah soal tindak lanjutnya sendiri, bagaimana peran dari PBB, karena ternyata banyak badan PBB yang mengerjakan hal yang sama, overlap. Jadi ada permintaan tolong dalam sidang umum yang sekarang ditinjau kembali peran dari badan-badan PBB supaya tidak saling tumpang tindih mengerjakan isu permukiman ini. Nah mungkin ini sekedar ilustrasi aja bentuk dari kerangka draft NUA ini di slide 15. Jadi terdiri sebetulnya dari dua bagian. Yang bagian pertama adalah deklarasi, bagian kedua adalah mengenai rencana implementasi. Kemudian di dalam deklarasi dibagi 3 bagian, yaitu mengenai visi untuk perkotaan ke depan, mengenai prinsip-prinsip dan komitmen, kemudian mengenai panggilan untuk beraksi. Sedangkan di dalam rencana implementasi dibagi 3 bagian juga. Pertama, komitmen untuk transformasi menuju ke perkotaan yang berkelanjutan, kemudian implementasi yang efektif, dan ketiga adalah follow up dan review. Mungkin saya yang penting di sini menjelaskan mengenai ke depan bagaimana, terutama prinsip-prinsip dari agenda baru perkotaan. Ada 3, semua terkait pembangunan berkelanjutan, terutama secara sosial. Jangan ada yang ditinggalkan, leave no one behind, dan kita harus mengakhiri kemiskinan dan dengan segala aspeknya dan mengakomodasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, mengintegrasikan ke dalam ruang kekotaan, meningkatkan kenyamanan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan dari segala bentuk kekerasan maupun tindak kejahatan, meniadakan diskriminasi, menjamin partisipasi, dan menyediakan akses yang sama pada infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial dan pelayanan dasar. Yang kedua adalah terkait ekonomi. Ekonomi kota ini harus berlanjut inklusif. Kita jangan mendiskriminasikan mereka yang berpenghasilan dari sektor informal. Urbanisasi harus direncanakan dengan baik sehingga bisa berproduktivitas tinggi, berdaya saing, inovatif, meningkatkan lapangan kerja, menjamin kerja yang layak bagi semua. Kemudian akses yang adil atas semua sumber daya dan peluang ekonomi, termasuk di sini mencegah spekulasi tanah dan mengamankan hak atas tanah. Kemudian lingkungan, di sini adalah menjamin keberlanjutan lingkungan dengan meningkatkan penggunaan energi yang bersih, kemudian efisiensi sumber daya, penggunaan lahan, dan pengembangan kekotaan. Di sini antara lain juga menjaga keseimbangan daerah kota dengan desa, terutama terkait dengan ketahanan pangan, karena semakin banyak Indonesia ya sebagai contoh mengimpor beras, padahal sebenarnya Indonesia adalah negara penghasil beras. Tapi kenapa produksi beras turun? Itu karena banyak lahan pertanian kita berubah fungsi menjadi lahan perumahan. Jadi itu salah satu kenapa kok kita juga pertaniannya menurun, banyak sekali juga ekspor buah dari negara lain, dari Cina, dari Thailand dan sebagainya. Nah ini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, mungkin yang sangat penting terutama adalah prinsip-prinsip itu dan juga komitmen-komitmen kita. Indonesia tetap mendukung ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan kita juga sudah
berdiskusi dengan Bappenas untuk bagaimana ke depan Indonesia dapat membangun kota yang aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lana. Selanjutnya, selanjutnya narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Lubis. Tempat tanggal lahir Mesir 22 Desember 1963, alamat rumah Jalan Nubala nomor 24 Ciputat, Tangerang Selatan. Nomor telepon 0816 1920 642. Jabatan Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Beliau menggantikan almarhumah Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah yang wafat pada waktu yang lalu. Untuk itu kami mohon kesediaan ibu-ibu, bapak, para hadirin untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada Ibu almarhumah Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Al-Fatihah. Terima kasih, kami persilahkan Bu Amani untuk mempresentasikan waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nihaya, Zahratun Nihaya atas pengenalannya sedikit. Dan alhamdulillah memang ini tugas saya yang baru di Majelis Ulama Indonesia. Dari sebelumnya di bidang luar negeri, kemudian jadi bendahara umum, kemudian sekarang ketua MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga. Alhamdulillah mohon doa dari ibu-ibu semua untuk kelancaran tugas kita. Karena sebagai informasi untuk Ibu Lana, bahwa kami ini menggabung berbagai organisasi masyarakat, baik ormas perempuan, baik yang berdiri sendiri ataupun berafiliasi kepada ormas yang lebih besar, artinya yang gabung dengan yang laki-laki. Dan alhamdulillah hari ini pembahasan kita tentang kepedulian ormas perempuan atau ormas Islam terhadap apa yang akan atau sedang dihadapi pemerintah, yakni tentang merancang agenda baru perkotaan. Dan kebetulan itu saya hadiri di Surabaya, ketemu Ibu Dr. Insinyur Lana di sana, dan alhamdulillah bagi saya sendiri juga wawasan baru dan membangkitkan semangat bagaimana perkotaan kita supaya aman, tangguh, inklusif dan berkelanjutan seperti Ibu katakan. Saya tambahkan lagi agar perkotaan perkotaan yang ramah bagi perempuan, yang membina keluarga dan juga yang islami. Bagi saya inginnya seperti itu. Ya, karena perkotaan memang harus mendukung semua unsur yang membangun keluarga, karena tadi dikatakan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan juga dari negara. Oleh karena itu penting sekali perkotaan mendukung kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan keluarga, insya Allah. Nah, bagian saya adalah ingin melihat draft agenda baru perkotaan yang tadi sudah dijelaskan Ibu Lana strukturnya atau isinya. Maka saya hanya menambahkan bahwa
agenda baru perkotaan ini selama dia adalah produk dari PBB, ini adalah akan menjadi konvensi PBB yang akan terikat semua negara anggota PBB untuk menandatanganinya dan juga untuk melaksanakan agendanya, ya. Oh, non binding. Oke, alhamdulillah. Berarti agenda baru ini walaupun ditandatangani tapi non binding. Tidak harus tidak mengikat, tidak harus dilaksanakan pasal-pasalnya oleh negara anggota. Jadi kita bisa memilah pasal mana yang Nggak cocok. Indonesia Untuk dilaksanakan. Yang cocok Oh, saja. alhamdulillah. Nah, ini kabar baik juga. Jadi tidak semua pasal harus dilaksanakan oleh negara anggota PBB, tetapi bisa dipilih yang sesuai dengan kondisi atau konstruk masyarakat di Indonesia. Alhamdulillah. Oke, jadi ini akan memudahkan juga kita untuk memilah mana yang sesuai. Ya. Sebagaimana ini pentingnya agenda baru ditanggapi oleh Ormas Islam adalah untuk tadi mendukung pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dipilih tadi sesuai dengan budaya, tradisi, agama dan juga arah dari pembangunan nasional Republik Indonesia. Dan kita semua sebagai anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan juga melaksanakan program-program yang bermanfaat itu. Nah, kita lihat memang konvensi PBB itu ada yang sifatnya adalah memperbaiki. Jadi seperti dulu ada konvensi-konvensi PBB terkait tenaga kerja perempuan, boleh bekerja di lahan tambang, boleh bekerja malam hari, dan lain-lain itu diatur oleh konvensi PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, banyaknya tenaga perempuan maju masuk ke ruang kerja atau ke ranah publik, maka ini perlu ada diatur sebagaimana itu. Itu satu jenis dari konvensi PBB. Konvensi PBB berikutnya adalah bersifat non-diskriminatif, yakni pasal-pasal yang diatur pada konvensi PBB tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua sama harus dilaksanakan tanpa membedakan gender atau tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, inilah yang menjadi concern kita bahwa undang-undang di Indonesia serta ajaran agama masih mementingkan pembedaan laki-laki dan perempuan, bukan untuk diskriminasi tetapi untuk memberi ruang yang sesuai bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan pilihannya dan sesuai dengan keinginannya. Nah, dan ini adalah berkait dengan ajaran agama Islam, khususnya juga tentang misalnya perkawinan, tentang kebebasan beragama, tentang tentang menentukan misalnya kewarganegaraan dan lain-lain, itu semua terikat pada undang-undang nasional dan juga kepada ajaran agama. Nah, di sini yang selama pembahasan di Surabaya tentang agenda baru perkotaan, dan saya masuk beberapa workshop atau side events dari sidang PBB di sana. Nah, ini sangat simpang siur. Jadi isu LGBT masuk, isu lain-lainnya masuk, sehingga di sini ada isu-isu kontroversial yang saya sebut di makalah saya ini. Bisa slide-nya, Mbak? Ya, slide-nya isu-isu kontroversial. Ada dimasukkan istilah kekerasan di ranah privat. Di slide berapa itu langsung baca ya. Ya. Penggunaan istilah kekerasan di ranah privat ini dalam kekerasan dalam rumah tangga, di ranah domestik, ini kalau ditanggapi secara umum memang bagus. Kita semua tidak setuju dengan adanya kekerasan di ranah privat, atau tidak setuju dengan dihapusnya kesetaraan gender. Saya sendiri pejuang gender dari tahun 90-an, aktivis, dan senang sekali bisa ada gender mainstreaming, bisa program-program sampai ke daerah,
Pemda semuanya melaksanakan, itu merupakan kemajuan bagi pencapaian pemberdayaan perempuan di Indonesia. Tetapi ternyata sekarang ini di dunia internasional istilah-istilah ini sudah mengalami perluasan makna. Diperluas, dijadikan misalnya istilah gender itu termasuk juga yang tidak jelas inklinasi seksualnya, artinya yang LGBTI atau LGBTQ itu juga masuk. Oleh karena itu tadi juga diinformasikan bahwa negara-negara seperti Kanada, Kuba dan lainnya itu menyetujui LGBT masuk secara eksplisit di pasal-pasal agenda baru perkotaan. Nah, kami dari organisasi masyarakat Islam ingin mengingatkan saja misalnya pemerintah dan juga kita semua masyarakat dan organisasi masyarakat agar tidak menyetujui perluasan makna itu, bahwa misalnya kesetaraan gender termasuk juga memberi ruang yang sama persis dengan orang-orang yang normal begitu tanda kutip bagi LGBT. Nah, ruang ranah kekerasan dalam privat juga kita menurut ajaran agama dan undang-undang perkawinan banyak urusan yang memang harus merujuk kepada ajaran agama seperti warisan yang memang ajaran agama Islam mengharuskan perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki. Dilihat dari perspektif barat atau perspektif feminisme umum begitu atau feminisme, ini merupakan diskriminasi bahwa perempuan mengapa dapat setengah dari laki-laki. Tetapi ajaran Islam sudah memang membunyikan dalam ayat Al-Quran demikian. Bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk melemahkan posisi perempuan, tetapi banyak alasan, tidak dalam forum ini kita akan menjelaskan mengapa perempuan diberi warisan setengah dan laki-laki 2 kali perempuan. Tetapi inilah dari ajaran-ajaran yang kalau kita setujui adanya kekerasan di ranah privat itu dilarang semuanya, maka pernikahan, cerai, eksploitasi seksual bisa jadi tidak ada aturannya lagi, semuanya boleh-boleh saja. Kemudian juga istilah pemberdayaan perempuan dan anak ini juga disalahgunakan, akan dimanfaatkan secara tidak arif dan juga kebablasan, bahwa perempuan dan anak perempuan nanti diberi kebebasan seluas-luasnya sehingga bisa jadi juga merusak tatanan keluarga ataupun juga merusak ajaran budaya, tradisi luhur yang sudah kita pegang bersama sebagai budaya timur di Nusantara ini. Kemudian juga ada pasal di agenda baru perkotaan yang meminta semua negara anggota menghilangkan keberatan atau pasal dari negara anggota menghilangkan catatan keberatan terhadap konvensi PBB yang selama ini sudah diratifikasi. Misalnya konvensi PBB tentang DUHAM, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, atau Beijing Platform, atau juga CEDAW, ya, konvensi PBB anti diskriminasi terhadap perempuan, itu semuanya Indonesia masih ada keberatan-keberatan. Tetapi ini dengan adanya agenda baru perkotaan ini yang saya sendiri juga dengar di Surabaya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan ingin tidak boleh ada keberatan lagi karena ini sudah merupakan konvensi, artinya disetujui, disepakati oleh seluruh negara anggota PBB, maka semua harus sama menerapkan konvensi, pasal-pasal konvensi tersebut. Nah, di sini tentu Ormas Islam nanti ingin menyatakan bahwa kekhususan setiap negara berdasarkan tradisi, budaya, agama, dan juga legislasi nasional harus dihormati. Nah, untuk itu nanti saya ingin juga memberi peluang kepada ibu-ibu dari ormas-ormas Islam untuk berdiskusi, menyatakan juga pandangannya. Kita akan catat di sini dan akan dijadikan masukan sikap, pernyataan sikap ormas Islam dan ormas-ormas perempuan di Indonesia
sebagai masukan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait isu-isu yang tadi disebutkan tentang perkotaan berkelanjutan, tentang perluasan makna dari beberapa istilah yang ada di agenda baru perkotaan. Lalu kita akan menyatakan sikap dan beberapa poin nanti akan dirangkum, kita akan diskusikan juga di akhir dan kita tanda tangani di akhir sebagai masukan kita kepada pemerintah, khususnya kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum, di mana Ibu Lana juga menjadi staf ahli menterinya. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Kemudian Kementerian Luar Negeri juga akan disampaikan agar ini semua menjadi pertimbangan bahwa kami ormas perempuan, ormas Islam ingin agar nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai agama diindahkan dalam menyetujui konvensi PBB dan keberatan-keberatan yang diajukan itu tetap dilaksanakan atau diindahkan. Saya kira itu singkatnya dari yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Lana, lengkapnya Lana Winayanti MCP yang telah hadir dan saya sangat menghargai ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ini adalah aktivis-aktivis, pengurus-pengurus ormas pusat dan ada ormas kajian ilmiah juga dari pusat studi wanita, pusat studi gender dari kampus-kampus juga ada Bu. Sehingga mereka ini kita semua bisa menjadi inspirasi membuat program, mengintegrasikan program kita untuk pemberdayaan perempuan, anak dan remaja serta keluarga ke dalam program pemerintah yang tadi sudah dijabarkan sangat luas sekali skopnya sehingga kita bisa membuat tadi program usulan atau proposal kepada pemerintah kita laksanakan untuk menjadi yang terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian ibu-ibu dan bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Amani. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan boleh tanya, boleh jawab, boleh masukan, boleh boleh rekomendasi gitu ya, karena ini Bu tadi sudah disampaikan adalah para aktivis atau pengurus di organisasi masing-masing, organisasi perempuan, organisasi masyarakat. Baik, untuk sebelah kanan saya satu dulu Ibu mohon maaf yang kerudung hijau, di tengah Ibu satu, yang di samping Ibu Yusuf Asari, 3 dulu, nanti sesi berikutnya. Jadi mohon padat, singkat, sampaikan nama dari organisasi mana. Kami persilakan Ibu. Ibu, silakan. Iya Ibu. Ya sudah. Nama dan organisasi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DMOIWI, organisasi spesialnya Kalim Kaum Islam Merdeka. Ibu bisa agak lebih dekat mungkin. Terima kasih dari keterangan Ibu dokter berdua yang kita kagumi dengan ilmu-ilmunya yang banyak disampaikan kepada kita tadi. Cuma kali saya melihat di sini misalnya seperti negara tadi Ibu ada yang mengatakan jumlah pulau sekian banyaknya dan konon ada 90 pulau belum ada namanya gitu. Jadi yang nggak ada ini namanya kita bukan tak percaya pada pemerintah ya, tapi kenyataannya ada pulau yang dijual dan sebagainya, digadaikan atau disewakan. Ada pulau konon saya dengar itu disewakan 40 tahun, itu dijaga oleh anjing pelacak, itu nggak boleh orang lain masuk. Jangan-jangan nanti bisa dibuat di sana apa namanya tempat pelabuhannya narkoba dan lain-lain, kita nggak tahu gitu. Ini secara negara dulu, secara besarnya mungkin kita akan kembali ke perkotaan pada kita. Tata kota yang selama ini kita harapkan tata kota itu bisa menjaga segalanya yang baik gitu.
juga taman yang biasanya orang ngumpet-ngumpet ya, bersawah gitu berarti. Tapi ada juga yang terang-terangan. Seperti di sini nggak ada pemberitahuan. Saya pernah baca tuh di Malaysia, di dalam kereta itu ada tulisan di situ nggak boleh minum, makan segala macam, bawa binatang kita nggak boleh. Di situ ada orang ciuman, dilarang ciuman. Jadi kalau ketemu itu ciuman-ciuman pelukan-pelukan antar jenis. Jadi itu nggak ada diatur, dibiarkan saja. Artinya ini kelompok ini biarin aja deh. Yang ini yang baik-baik sudah menyelamatkan diri, tidak mau berdakwah atau tidak mau menyampaikan. Jadi kita ini nanti kalau disiksa Allah semuanya, karena yang baik juga tidak pernah memperbaiki yang tidak baik gitu. Nah itu nyatanya. Nah tata kota biasanya ya kita senang melihat ya secara kecilnya kalau di Saudi itu rumah, pasar, masjid, pasar, rumah. Jadi kita dari rumah itu mau ke masjid itu lihat dulu di pasar, nanti pulangnya baru beli gitu ya. Jadi dari itu kayaknya yang seperti itu. Apa kita nggak ada di sini? Maaf, misalnya seperti di komplek perumahan ya. Di komplek perumahan itu tadinya tuh rekamannya tuh kolam renang yang ada perempuan jadi apa buka gitu loh. Nah itu kami orang dari Ormas sering sekali diundang oleh pengembang-pengembang itu. Saya tanyakan kenapa itu rekamannya itu. Terus dia katakan, oh itu yang bapak-bapak suka. Kita orang bisnis kan maunya siapa yang suka supaya laku. Oh inilah penyebab keuntungan akhlak ini, saya bilang. Dia yang tidak baik demi uang, demi bisnis dia mau. Jadi ini apa kita biarkan gitu. Jadi mungkin hal ini dan termasuk masjid dipersulit sekarang ya. Maksud saya begini, taruh di gedung tinggi atau di lantai atas. Lalu kemudian kalau enggak di lantai bawah sekali, di lantai parkir. Dari dulu itu jadi persoalan itu sampai sekarang, dan masjid-masjid banyak digusur yang di pinggir jalan. Jadi padahal nggak kelihatan seperti kita orang agama gitu. Gimana pun juga agama Islam 40% harus diperhatikan. Terima kasih, itu aja, mudah-mudahan jadi pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mufidah Said dari Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad. Tadi dari makalah yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Lana Winayanti, ada yang menarik ini Bu. Dalam tata kota ada berbagai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang seharusnya ini masyarakat harus diperhatikan gitu oleh pemerintah. Antara lain yang pertama adanya urbanisasi. Kenapa urbanisasi terjadi? Karena lapangan pekerjaan di daerah kurang, tidak memenuhi. Yang pertama, karena segi pendidikan juga. Mereka di daerah yang pendidikannya rendah juga tidak dapat pekerjaan. Yang dulu beberapa tahun yang lalu, sebelum adanya pembatasan atau moratorium tenaga kerja TKI, TKW, itu di daerah yang minus pun tiba-tiba menjadi kaya ya Bu, karena sumber devisa. Mereka ada di luar negeri bekerja tanpa keterampilan, tanpa apa, walaupun itu banyak negatifnya, itu salah satu jalan keluar untuk membatasi kepadatan di kota. Yang pertama itu. Yang kedua, di daerah kalaupun misalnya orang-orang itu tidak dikirim ke luar negeri, harus ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya misalnya di daerah, pemerintah membuat pabrik-pabrik, perusahaan yang padat karya, yang membutuhkan tenaga-tenaga yang kurang terampil, yang kurang berpendidikan, itu bisa diterima di perusahaan-perusahaan itu. Sehingga mereka tidak harus pergi ke kota untuk mengganggu tatanan kota yang ada. Yang ketiga, yang keempat itu Bu, sekarang ini yang kita alami sekarang, kita sudah punya masalah mengenai pekerjaan,
bagaimana cara menata orang-orang ini supaya dipulangkan dari kota yang mengganggu tatanan kota, dipulangkan ke daerah, tetapi di daerah tidak ada pekerjaan dan didatangkan lagi dari luar dengan adanya MEA. Terus akhirnya mereka datang ke sini untuk imigrasi, bukan urbanisasi lagi. Sudah datang ke Indonesia, terus menempati posisi-posisi mereka yang tenaga-tenaga kerja dari Indonesia sendiri, asli Indonesia, yang tadinya kurang terampil, akhirnya digeser dengan mereka yang gajinya bisa lebih murah. Mereka lebih murah gajinya daripada orang Indonesia. Bagaimana mereka tidak bisa menempati posisi-posisi itu? Akhirnya yang tadi kita kepingin tuh membuat tatanan kota lebih baik dengan memulangkan orang Indonesianya ke daerah masing-masing, jadi kacau lagi dengan adanya imigrasi yang besar-besaran. Itu Bu, dengan adanya isu tadi yang Ibu Amani sampaikan mengenai keberatan-keberatan dari Ormas Islam, kami dari Wanita Al-Irsyad jelas sangat keberatan dengan adanya kesetaraan gender yang Ibu Amani sampaikan tadi. Jelas perempuan, laki-laki dan perempuan jelas tidak sama. Walaupun dalam hal-hal tanggung jawab dan lain sebagainya, itu apalagi yang tadi Ibu Amani sampaikan mengenai waris ya Bu. Waris kalau mau dibikin sama, ya jelas tidak bisa, karena kalau perempuan itu untuk dirinya sendiri, sedangkan laki-laki itu memegang untuk anaknya, istrinya gitu. Ya, Ibu tadi penjelasan Bu Amani sudah jelas, saya pikir. Ya, itu maksud saya, itu untuk keberatannya itu Wanita Al-Irsyad mendukung Bu. Ya. Juga mengenai LGBT, karena itu bukan bawaan yang membutuhkan HAM, tapi itu sebagai penyimpangan seksual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zainab, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan lebih dulu kami mengucapkan selamat kepada Dr. Insur Lana khususnya. Maaf ini lansia jadi suka nggak ngeh begitu, terima kasih. Dan selamat atas jabatan barunya, peranan barunya. Kemudian juga Ibu Amani, saya pertama kenal dengan ibundanya, Ibu Nabilah Lubis ya. Tapi sekarang luar biasa, beliau sudah melampaui ibundanya untuk kemudian di sini menggantikan Ibu Tuti Alawiyah, sahabat saya almarhumah yang luar biasa, yang kita merasakan betul kehilangan dari kepergian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada waktu kongres yang lalu, saya kebetulan mewakili BKMT atas rekomendasi Bu Tuti. Ya, terima kasih. Kali ini saya mewakili dari sebenarnya saya rombongan dari Bu Amani di MAI, tapi karena di sini teman saya dari Wanita Islam tidak hadir, maka saya kali ini mewakili PP Wanita Islam. Untuk itu, yang pertama, kami sangat berharap kepada Ibu Lana sebagai seorang muslimah, ya, saya kira kita dengan busananya sudah tahu beliau seorang muslimah. Insya Allah konser sebagai seorang muslimah kami titipkan semua kepentingan keagamaan Islam dari wanita muslimah kepada Ibu dalam forum-forum nasional PBB. Insya Allah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk para pengembang, ya, itu tolong diingatkan tentang kewajiban-kewajiban dari pengembang untuk fasilitas umum, tapi juga perbandingan pembangunan antara rumah menengah ke atas dan rumah menengah ke bawah. Itu banyaknya itu tidak diperhatikan Ibu pada prakteknya. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu Amani, mungkin harapan kami sebagai Ketua MUI lain kali mungkin bagusnya di acara-acara seperti ini kami dikirimi dulu persoalan yang akan dibahas sehingga kami menyiapkan, karena pada umumnya PP wanita-wanita yang umumnya itu sudah ada di 34 wilayah, wilayahnya itu umumnya sudah mempersiapkan visi dan misi untuk kemajuan wanita muslimah Indonesia. Karena itu kalau dikirimi dulu kan kita bisa, oh ini apa yang penting gitu. Maaf, jadi karena kami datang ke sini masih blank, hanya tahu judulnya saja, maaf. Jadi mungkin lain kali supaya diberikan satu penjelasan lebih dulu atau bahan sehingga kami bisa lebih mempersiapkan. Yang kedua Ibu,
kepada wanita semuanya, kami sarankan untuk ikut mendukung apa yang diperjuangkan Ayla di Mahkamah Konstitusi. Karena ini menyangkut masalah-masalah LGBT, masalah perzinaan dan sebagainya yang ternyata di dalam KUHP kita lemah. Karena itu sedang diperjuangkan sedemikian rupa, mohon doanya supaya goal, supaya kemudian diapresiasi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ada perbaikan KUHP kita, memperhatikan batasan-batasan zina dan sebagainya, yang sekarang ini hanya kalau ada misalnya wanita yang sudah menikah kemudian selingkuh, atau sebaliknya pria sudah menikah selingkuh, tapi perzinaan umumnya itu enggak ada di KUHP. Karena itu sangat berbahaya sekali bagi negeri kita. Sayangnya pers kita ini black news apa itu namanya. Tapi kalau Jessica seharian sampai bosan bukanya dimuat terus. Sementara perjuangan Ayla di Mahkamah Konstitusi yang begitu membawa pengaruh besar sekali kepada keselamatan generasi kita yang akan datang itu, untuk negara Indonesia itu sama sekali tidak dimuat, sama sekali. Dan itu kalau di sini ada pers, saya mohon atau yang punya keluarga di pers, tolong dong yang positif-positif itu didukung dan disebarluaskan, jangan malah diumpetkan. Sementara yang nggak perlu-perlu seperti Jessica itu terus diumbar sehari-hari sampai buka channel itu sampai bosen. Masya Allah, jadi tolong yang paling tidak ada semacam demokrasi di pers, sehingga memperhatikan hal yang positif itu tolong dong diangkat sehingga semua orang tahu begitu. Saya kira begitu, dan sekali lagi mohon dukungan ibu-ibu semuanya untuk dukungan Ayla sedang memperjuangkan untuk KUHP supaya KUHP kita ada Islaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan narasumber untuk menjawab dulu. Silakan Ibu Lana dulu. Baik, ya, Assalamualaikum, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi yang pertama itu kalau saya tidak salah tangkap, yang Ibu mengkritisi rencana tata kota kita ya, yang kurang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan untuk keluarga maupun remaja di dalam lingkungan perumahan. Memang saya akui betul, tadi Ibu Zainab juga mengingatkan lagi mengenai hunian berimbang dan kewajiban membangun fasilitas umum dari pengembang. Terus terang Indonesia itu pengawasan untuk pembangunannya masih sangat lemah. Pengawasan pengendalian itu lemah. Jadi meskipun agenda baru perkotaan ini hanya berisi semacam panduan dan sifatnya non-binding, semua terserah kepada setiap negara untuk bagaimana melaksanakannya, dan nilai-nilai NUA ini harus disesuaikan kembali ke konteks Indonesia. Jadi ini ada PR lagi setelah ini diadopsi di Quito. Memang non-binding, tapi bagaimana kita mengadopsi ini ke konteks Indonesia, itu satu perjuangan lagi. Karena sebetulnya kalau dilihat undang-undang kita sudah banyak yang baik. Ada undang-undang untuk hak asasi manusia yang juga sudah mengakui kesetaraan, sudah memperhatikan marginalisasi dan tidak diskriminatif dan sebagainya. Juga ada undang-undang untuk pelayanan publik. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Tapi memang begitu, kita dalam pelaksanaan sangat lemah. Jadi itu bagaimana itu bisa dikembalikan ke relnya, nah itu sebenarnya peran dari ibu-ibu, bapak semua sebagai konsumen. Kita kan konsumen ya, kita yang menggunakan fasilitas itu, kita yang harus cerdas. Dan kalau ada hal yang tidak betul, harus menyampaikan ke pemerintah. Jadi kalau nanti dari MUI akan menyampaikan masukan, saya menyambut baik, silahkan saja, karena justru itu menunjukkan bahwa kita adalah warga yang punya perhatian ya, peduli. Nah tadi untuk kebutuhan muslimah insya Allah akan saya perhatikan. Kemudian kalau misalnya ada makalah-makalah mengenai permukiman yang
berwawasan Islami, itu mohon bisa di-sharing supaya saya juga bisa menyampaikan. Nah, tadi mengenai urbanisasi memang ada satu kebijakan dari pemerintah kita untuk membangun kota-kota kecil, kota-kota yang letaknya terpencil, kota-kota di perbatasan, itu dengan maksud untuk mencegah, untuk mengurangi ya urbanisasi ke kota. Kalau kita mencegah itu tentunya nggak bisa, karena setiap orang punya hak untuk mencari peluang yang lebih baik buat dirinya maupun keluarganya. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah membangun peluang itu ada di semua lokasi, jangan hanya di kota-kota besar juga, kota-kota besar saja, tapi juga ada di kota-kota menengah, kota-kota kecil. Yang terkait dengan tadi migrasi, satu contoh yang bagus itu di Solo pada waktu Pak Jokowi masih wali kota. Itu kan banyak sekali PKL yang berasal dari luar Solo, mereka bukan warga Solo. Jadi kota Solo itu kalau siang penduduknya hampir 1 juta, kalau malam mungkin hanya separuhnya. Itu karena yang mencari peluang kerja di kota Solo itu dari luar Solo sangat banyak. Tapi Pak Jokowi justru tidak menutup kota Solo, katanya biarlah kota Solo itu boleh untuk memberi peluang terbuka untuk semua, tapi justru bagaimana bisa melayani warga Solo maupun pendatang ini supaya mereka bisa meningkatkan derajat kehidupan mereka. Ini juga termasuk untuk memperbaiki kondisi permukiman dan kondisi lapangan kerja yang di luar kota Solo. Jadi beliau tetap kaki lima yang datang maupun pasar tradisional dan sebagainya, dan beliau memperbaiki kondisi dari pasar tradisional, lingkungan untuk PKL dan sebagainya, tapi juga meningkatkan kualitas kehidupan kota-kota yang di sekitar kabupaten yang di sekitar Solo. Jadi memang kebijakannya harus membangun semuanya, jangan hanya kota-kota besar saja. Kalau mengenai MEA memang mungkin MEA itu lebih terarah kepada pekerja yang terampil. Jadi memang diatur Indonesia pun boleh bekerja di negara-negara lain, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Vietnam. Tapi ada persyaratan bahwa kita harus punya keterampilan dan itu ditunjukkan dengan sertifikat. Jadi saat ini banyak asosiasi profesi yang sedang giat melakukan program peningkatan kapasitas dan sertifikasi dari tenaga kerja kita supaya punya standar yang sesuai untuk bisa bekerja di luar negeri, dan sebaliknya juga yang dari luar negeri harusnya yang punya izin menetap sementara itu punya sertifikat juga. Jadi kalau ada yang tidak, itu apakah itu yang ilegal dan sebagainya, nah itu juga mungkin perlu dilaporkan juga ya ke imigrasi kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Memang ini kita akan terus mengkaji tentang kesetaraan gender tadi ya. Jadi bukan kesamaan, bukan menyamakan persis peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, bukan menyamakan juga statusnya, tetapi masing-masing punya peran sehingga kita mengharapkan adanya tadi kesetaraan, artinya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk melaksanakan tugas masing-masing tanpa ada tanpa ada pembatasan bahwa dia ini bisa tidak bebas karena ada aturan-aturan yang melarang, atau bisa jadi upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan juga pemberdayaan masyarakat terganggu karena adanya aturan-aturan yang bisa difahami misalnya, atau belum dipahami bahwa ini sebenarnya
dari ajaran agama yang pokok atau dari penafsiran atau juga dari pandangan-pandangan ulama setempat dan juga di masyarakat, yang ada di masyarakat. Ini terus perjuangan tentang kesetaraan gender, Ormas Perempuan akan membahasnya sesuai dengan konteks budaya, sosial, tradisi di Indonesia. Ini yang kita harapkan, bukan sesuai dengan formulasi pasal ada di konvensi PBB, lalu itu harus kita terapkan secara utuh di Indonesia. Saya kira ada kekhususan. Kemudian terima kasih dari beberapa ormas mendukung bahwa Indonesia tetap baik itu di deklarasi hak asasi manusia ataupun deklarasi-deklarasi lainnya terkait perempuan, terkait juga pemukiman, terkait kependudukan. Ya, selanjutnya tentang ini Ibu Zainab ya minta dikirimi dahulu, itu naskahnya besar, saya ada print out-nya, tapi saya juga tidak kirim memang sebelumnya kepada ormas-ormas segini. Ada ya 22 halaman, kecil-kecil hurufnya, kemudian pasalnya ada 163 pasal. Ya, itu tidak semuanya berkait sama ormas ya kepentingan dari ormas perempuan atau ormas Islam, karena tadi isinya adalah perkotaan, bagaimana menciptakan urbanisasi yang ramah, yang humanis, yang inklusif tadi dan juga aman. Nah, ini isinya seperti itu. Oleh karena itu saya tidak sampaikan kepada ibu-ibu, tapi kalau mau juga bisa di-download langsung dari situsnya Habitat 3. www.habitat3.com itu juga sudah ada, atau dibuka di PBB, masuk ke UN, kemudian bisa dicari, di search di Google juga sudah dapat. Kita bisa mengkajinya sama-sama dalam naskah yang berbahasa Inggris. Saya kira bahasa Indonesianya belum ada. Iya, saya ini menerjemahkan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggrisnya. Kemudian perjuangan Ayla kita dukung, alhamdulillah banyak ormas perempuan juga mendukung agar ketika pasal-pasal digugat di MK, ormas Islam juga pusat-pusat kajian juga mendukung agar adanya revisi atau penguatan di pasal-pasal di KUHP. Pasal 287 dan 288, 289 di KUHP itulah yang akan dipertegas. MUI juga ikut serta, bahkan juga menjadi bagian dari tim Ayla bersama-sama untuk di MUI, di Komisi Hukum dan Perundangan yang ikut serta dan ikut merancang argumentasi MUI terhadap pasal-pasal tersebut dan juga mengajukan dokumennya ke MK dan juga menghadiri sidang-sidangnya. Mudah-mudahan upaya-upaya itu semuanya bisa berhasil untuk kebaikan umat Islam. Saya ingin menambah sedikit ini walaupun belum ditanya, tetapi kepedulian kita terhadap Habitat 3 atau agenda baru perkotaan dan tadi adanya jangan ada perluasan makna itu karena adanya tadi perluasan makna dan pembelokan makna agar mencakup semua supaya inklusif sehingga masuk juga LGBT. Ya. Dan kami peduli supaya pemerintah Indonesia tidak menerima begitu saja penafsiran dari kesetaraan gender tadi agar mencakup semua kalangan tadi. Kemudian ada juga hal penting bahwa alokasi dana, ini sekalian juga kepada Ibu Lana, alokasi dana pembangunan untuk urbanisasi juga perlu hati-hati agar juga
tidak ternyata dimanfaatkan oleh kalangan yang tadi melakukan penyimpangan sosial. Ini, jadi seperti Menteri Agama beberapa waktu lalu dengan niat baik datang menghadiri pemberian penghargaan kepada tulisan atau jurnalis ya dari kalangan jurnalis yang mengaliansi jurnalis Indonesia, melakukan award, memberikan award. Salah satu penerima awardnya adalah dari kalangan LGBT. Menteri Agama hadir di situ, Bu. Nah, kalau memang tidak diantisipasi dan selalu waspada bahwa di semua lini sudah dimasuki. Nah, ini repot juga jadi Menteri Agama karena ternyata memang harus over teliti. Oleh karena itu kita sadar terus supaya kebijakan-kebijakan itu bisa diantisipasi, tidak membela yang memang tidak seharusnya dibela. Apalagi diberi alokasi dana untuk khusus memberikan peluang lebih luas kepada organisasi yang memang dinyatakan sebagai penyimpangan sosial. Kemudian juga ada beberapa pasal yang melemahkan institusi perkawinan. Ini melalui perubahan persepsi nikah, perwalian. Sekarang indikasinya sekarang tidak perlu ada wali nikah. Yang sudah dewasa silahkan menikah. Itu interpretasi, Bu. Memang tidak detail, tetapi dari makna kesetaraan gender, dari makna menghindari atau mencegah, melarang kekerasan terhadap di ranah domestik, di ranah privat, itu mencakup itu semua. Ya, kekerasan dalam rumah tangga kita sudah ada undang-undangnya, tapi pelaksanaannya kalau para hakim juga tidak diberi wawasan tentang apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari undang-undang tersebut, nanti bisa semuanya diterapkan dan jadi melemahkan institusi keluarga, melemahkan institusi perkawinan. Ya. Tapi di agenda baru ini ada indikasi menyamakan LGBT sebagai orang normal, bukan yang bermasalah. Oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan. Ada pasal juga tentang Pemda dan negara harus menyesuaikan legislasi sesuai dengan konvensi PBB. Nah, ini tadi yang PR kita, bahwa kita harus mengawal atau mengawasi undang-undang yang akan dibentuk agar tidak merusak tatanan perundangan di Indonesia ataupun juga mengganggu tadi budaya, sosial dan tradisi di Indonesia, terutama agama. Ya, saya kira itu yang ingin disampaikan, bahwa agar keberatan-keberatan dari setiap konvensi PBB itu dilaksanakan. Dengan demikian, istilah gender mainstreaming juga tidak dibelokkan, istilah anggaran berbasis gender juga tidak dibelokkan sehingga mencakup yang LGBT. Saya sendiri, Bu, tahun 2006 pernah diundang Komnas Perempuan, ya saya harus menyatakan ini, diundang Komnas Perempuan menghadiri satu kegiatan Women Watch, pusatnya di Bangkok. Saya kira biasa-biasa saja, ternyata itu LGBT, Bu. Saya hadir di tengah situ tidak tahu apa-apa, waktu itu masih husnuzan saja. Iya, ternyata, dan itu ternyata nanti saya lihat di media kok Komnas Perempuan memfasilitasi kegiatan pembelaan hak terhadap LGBT. Saya tahu belakangan dan saya hadir di situ. Ya, akhirnya saya mulai hati-hati, dan makanya ketika ini ada di Surabaya pembahasan draft agenda baru perkotaan, saya jadi peduli dan kepada ormas Islam semua ini harus disampaikan. Dan memang ada pihak-pihak ormas yang memang sudah mengantisipasi agar kesetaraan gender ini juga jangan difahami kebablasan. Setaraf memang itu baik, tetapi untuk jadi inklusif terhadap sebagian masyarakat yang bermasalah sosial itu tentu tidak dibenarkan. Kalau yang bermasalah sosial ya kita carikan solusinya. Tadi sudah disebut bahwa ini merupakan satu penyimpangan
psikologis atau penyimpangan mental, penyimpangan sosial yang bisa diobati, insya Allah. Cuma kita harus bekerja sama, bekerja keras juga untuk menjadi solusinya, karena memang kalangan LGBT juga perlu perhatian. Ya, terima kasih. Ibu-ibu, mati. Ibu-ibu yang kami hormati. Ya, tanpa mengurangi hak dan rasa hormat kepada ibu-ibu dan hadirin semua, karena waktunya sudah 3:45 mungkin perlu juga sholat asar dan jalannya mungkin juga antisipasi kemacetan dari ibu-ibu semua, maka pertanyaan kami cukupkan 3 ini saja.